Yo, what's up guys? Welcome to Daily Review. Buat teman-teman yang berencana ke bioskop weekend ini bareng gebetan keluarga, ada satu film rekomendasi buat teman-teman karena gue udah nonton juga, tentu saja Kingdom of the Planet of the Apes. Ini merupakan lanjutan dari trilogi si Caesar bareng Planet of the Apes-nya. Dan sekarang setelah didapuk oleh Disney, si Fox ini mereka membuat kembali dengan orang-orang yang jauh berbeda. Kalau sebelumnya ada Andy Serkis dan teman-temannya di trilogi Caesar yang berhasil banget itu, sekarang mereka membuat yang versi terbaru di mana latar kejadiannya terjadi 300 tahun jauh ke depan setelah Caesar, masa kejayaan si Caesar ini guys. Karena kita tahu sendiri buat teman-teman yang ngefans dengan Planet of the Apes ini skeptis parah ya dengan proyek ini karena orang-orang sebelumnya itu udah hengkang semua. Matt Reeves sebagai sutradara udah nggak lagi menggarap Planet of the Apes, tapi sekarang digantikan dengan orang-orang baru dengan sutradaranya itu Wes Bell. Nah, berangkat ke bioskop gue nggak punya ekspektasi apa-apa karena gue tahu sebenarnya Planet of the Apes ini udah cukup 3 aja gitu ya. Tapi tahu nggak, setelah gue nonton film ini, not bad man. Gue pikirnya bakal jomplang parah, ternyata Wes Bell sebagai sutradara juga beberapa penulis, beberapa tim di belakangnya benar-benar menghormati cerita aslinya. Bahkan di film keempat ini masih ada bekas-bekas kejayaan dari Caesar, ada gedung-gedung, ada beberapa lokasi syuting yang sama, dan itu sih yang gue suka gitu. Jadi gue adalah salah satu orang yang ngefans dan sedikit menolak adanya film keempat tadinya gitu. Jadi tapi setelah nonton ini enjoy kok. Meskipun memang ya kita harus agak sedikit, ada beberapa momen yang sedikit lama, bertele-tele gitu. Tapi benar-benar development karakternya terbangun lagi gitu. Kayak berasa buat teman-teman itu yang bahkan kalian yang nggak nonton trilogi atau bahkan lupa. Gue sempat beberapa di film-film pertama, kedua tuh ada sedikit lupa, miss. Tapi setelah nonton film ini gue jadi kayak, ingat lagi dengan beberapa flashback. Cuman sekedar ada sedikit bekas-bekas yang kejadian di film pertama, kedua, itu membuat kita flashback lagi gitu. Jadi gue senang banget, development karakter kelihatan banget sutradara pengen membuat karakter utama di film ini. Kalau sebelumnya kan Caesar gitu, sekarang ada namanya Noah. Ya gue bilang kayak mirip-mirip Caesar juga sih perawakannya gitu ya, dengan kebijakannya gitu ya. Tapi memang ini digantikan dengan orang baru, ya wajar lah udah 300 tahun gitu. Tapi gue suka banget development karakter Noah dari dia yang tersakiti, tiba-tiba klannya ini ayahnya meninggal, klannya itu diculik, itu benar-benar keren banget. Tiba-tiba juga ada cerita bahwa ada orang yang pengen jadi Caesar selanjutnya. Ini berasa kayak cerita nabi gitu. Ada orang yang ngaku nabi, padahal dia bukan nabi sebenarnya gitu. Jadi kayak wow, ini benar-benar cerita yang didasarkan menghormati cerita aslinya. Jadi gue sebagai fans dari trilogi Planet of the Apes nggak kecewa sama sekali dengan Kingdom of the Planet of the Apes ini. Jadi clear banget gitu. Produksi desainnya, kemudian juga sound desainnya itu renyah. Gue suka dan nggak kecewa. Memang ada beberapa hal yang mungkin nggak seintens triloginya. Jadi nggak bisa apple to apple lah kalau kita membandingkan dengan versi trilogi yang udah ke-build parah, yang udah kebangun karakternya. Ini kayak berasa mulai dari awal lagi. Kayak soft reboot mungkin ya, tapi tetap membawa unsur-unsur cerita sebelumnya. Kalau sebelumnya manusia kera masih dominan gitu, di sini benar-benar ini kera benar-benar makin tinggi dominasinya, manusia justru menghilang akibat kesalahan dari manusia itu sendiri. Karena di sini ada karakter fokus utama manusia, ada karakter May. Nah, May ini tiba-tiba ya bisa berbicara gitu. Karena di momen ini jarang banget manusia yang udah bisa berbicara, karena buku udah hilang, semuanya udah hilang. Jadi mereka tuh kayak udah nggak tahu caranya bicara lagi gara-gara virus itu gitu. Jadi kerahnya makin cerdas, dan di sini gue uniknya adalah melihat karakteristik kera itu ya sama kayak manusia juga pada akhirnya, meskipun dikasih virus yang membuat mereka jadi bisa ngomong, bisa cerdas, tapi pada akhirnya perebutan kekuasaan. Pembuatan klan, di sini gue suka banget ide pembuatan klan masing-masing dengan ciri khas masing-masing. Ada klan elang, kalau Noah kan elang, jadi mereka ada tradisi namanya nyuri telur gitu ya. Terus telur itu netes elang, dan elang itu bakal jadi milik lu selamanya gitu ya. Elang itu bakal ngambil ikan untuk kebutuhan lu gitu. Jadi kayak banyak sekali, makanya di sini Noah ini dinamakan klan elang. Ada juga klan-klan yang lainnya, itu unik banget. Karena 300 tahun tuh udah jauh banget, jadi kera-kera cerdas ini kita melihat perkembangannya dengan sangat pesat. Karena dari sini kita lihat pembentukan klannya gimana, ada beberapa ini peta ini gitu ya. Tapi memang di sini aturan dari Caesar untuk tidak saling membunuh sama kera, akhirnya ya lagi-lagi
tidak diterapkan oleh sang villain utama di sini. Dan villainnya juga para gorila di sini keren banget sih, itu bagaimana penggambarannya. Terutama juga gue salut ya, CGI-nya nggak mengecewakan sama sekali gitu ya. Ya, kita tahu sendiri bahwa Fox sudah dibeli sama Disney, kalau masih mengecewakan ya gimana gitu. Sedangkan trilogi sebelumnya juga udah keren gitu ya. Kalau sini jelek, ya gimana lagi. Tapi jujur secara keseluruhan dari sinematografi, dari development karakter, acting per karakter, mimik wajah, itu gue suka banget dan real banget, gue makin suka. Dan sama-sama bener-bener nggak mengecewakan gitu. Tapi kalau ada teman-teman bilang nggak lebih keren dari trilogi Caesar, tunggu dulu gitu. Jadi kalian nggak bisa membandingkan, kan ini pada satu film gitu. Tunggu nanti mungkin film 4, 5, 6, nah itu bisa kalian bandingkan gitu. Tapi ini adalah good start gitu, kayak awal yang sangat bagus untuk mendalaman karakter dari Noah sebagai pengganti dari Caesar. Kita tahu sendiri dia jenius, pinter gitu ya. Dan salah satu momen yang gue suka dari film ini gimana para kera ini diajak masuk ke sebuah bunker kayak gitu, persembunyian manusia oleh sama May. Dan di situ mereka masuk ke ruangan anak-anak, ngelihat ada planet-planet. Caesar sempat ngelihat teropong itu guys. Kemudian juga para kera ini ngelihat bahwa ada buku anak-anak di mana para simpanse, para monyet-monyet itu dikurung gitu. Jadi kayak mereka sadar bahwa nanti kalau manusia dominan lagi, gue bakal dikurung lagi nih gitu. Itu salah satu momen epic keren banget sih dibandingkan dengan beberapa adegan-adegan perkelahian gitu ya. Memang untuk perkelahian kurang epic, mungkin kurang dikit gitu ya, kurang iya, tapi di sini mereka lebih ngejual story dibandingkan lebih banyak bug bibuknya gitu. Karena Noahnya sendiri kan masih bocil juga, tergolong masih remaja, nggak mungkin dong apple to apple langsung ngelawan si gorila yang udah gede banget gitu. Jadi sini lebih bagaimana kecerdasan itu ditampilkan sehingga kita bisa ngelihat lebih jauh nih karakter. Ini karakter umurnya masih panjang banget nih Noah gitu. Jadi gue suka banget bagaimana Noah nanti di film kelima, keenam itu benar-benar gue merasakan bahwa ada rencana yang sangat jauh oleh sutradara Wes Ball dan juga teman-temannya gitu ya. Juga gue suka dengan penulisan narasi dari Josh Friedman di sini. Mereka bener-bener lagi-lagi gue suka nggak langsung big book aja gitu. Tapi ceritanya gue benar-benar merasakan bahwa gimana sih suatu saat di masa depan tuh manusia kok jadi primitif, gimana sih? Karena bayangan kita kan di masa depan, wah bakal ada mobil terbang, bakal ini, aksesnya bakal keren, modern, parah, kayak cyberpunk, kayak gitu ya. Tapi di sini kebalikannya, justru kita menjadi purba kembali gitu. Bakal ada manusia-manusia yang bahkan lebih purba dari binatang. Gue suka adegan di mana penekanan ketika Noah sama si Raka lagi di ruang api unggun, tiba-tiba Mai datang kayak primitif gitu, dilempar apel. Itu dia nyeletuk bilang tuh manusia primitif bodoh gitu. Kayak nggak sinkron kalau sekarang, tapi keren banget. Itu justru sesuatu yang unik gitu. Kalau sebuah film gue yang nonton nggak ngantuk, itu berarti keren gitu. Jadi gue rekomendasikan untuk kalian nonton Kingdom of the Planet of the Apes, karena memang ini selain aksi dari nostalgia, tapi juga era baru dari trilogi, mungkin trilogi selanjutnya dari Planet of the Apes gitu. Jadi gue suka banget, dan pemilihan orang-orang di belakangnya juga keren banget. Mereka masih menghargai materi aslinya, itu yang gue suka gitu. Secara keseluruhan gue puas banget. So, di akhir review, gue memberikan skor untuk Kingdom of the Planet of the Apes ini ada di angka 87 dari 100. Nah, buat teman-teman yang udah nonton, apakah kalian setuju dengan review gue, atau kalian ada sedikit yang mengganjal kalau dibandingkan dengan versi Caesar? Silahkan kalian tambahkan di kolom komentar di bawah. Atau kalau ada film menarik yang pengen kita review di video selanjutnya, jangan lupa untuk tambahkan request kalian di kolom komentar di bawah. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.